Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di materi basis data, dan sekarang saya akan menyampaikan materi yang ke-10 dari kelompok Abdul Rahim dan saya sendiri mengisi. Kali ini yang akan dibahas adalah SQL DML atau Data Manipulation Language. SQL DML adalah inti dari SQL. DML atau Data Manipulation Language adalah operasi dalam SQL yang sering digunakan dalam manipulasi data. Statement DML sering dieksekusi saat melakukan operasi add atau insert, update, dan delete data dari database. Suatu transaksi terdiri atas kumpulan statement DML yang membentuk suatu unit logik kerja. Berikut menambahkan atau add record baru pada tabel. Sintaks statement insert: add row baru pada tabel menggunakan statement insert. Berikut sintaknya: hanya satu baris atau row yang terinsert bersama dengan sintak ini. Insert baris baru: saat insert baris atau row baru mengandung nilai-nilai untuk tiap kolom. Urutan nilai yang dimasukkan harus sesuai dengan urutan kolom tabel dan harus sesuai dengan tipe datanya. Contohnya seperti itu. Masukkan untuk tiap nilai bertipe karakter dan date di dalam tanda petik 1 atau single quotation marks. Insert baris atau row dengan nilai 0. Ada kalanya untuk mengisi atau insert data hanya pada beberapa kolom saja. Artinya kolom yang tidak definisikan akan bernilai 0. Berikut contohnya dari baris row dengan nilai 0. Jika ingin menspesifikkan nilai bernilai 0, maka keyword 0 dapat dimasukkan dalam klausa values. Selanjutnya, mengcopy baris atau row dari tabel lain. Operasi insert dalam memasukkan data baru dapat dilakukan insert data dari tabel lain dengan menggunakan operasi subquery. Jadi seakan mengcopy dari tabel lain. Contoh sintaknya seperti itu. Dan jangan lupa jangan gunakan klausa value. Dalam subquery, nilai kolom harus sesuai dengan definisi kolom yang ditentukan. Contoh dari merubah atau mengupdate data dalam tabel. Sintaks statement update: modifikasi data row yang telah ada dengan statement update. Berikut sintaksnya: update pada lebih dari satu row baris kadang juga diperlukan. Jika ingin mengupdate pada spesifik row, maka klausa where harus diikut sertakan sebagai filter atau pembatas. Jika ingin mengupdate keseluruhan row dalam tabel, maka klausa where dapat dihilangkan. Contohnya seperti itu. Update dua kolom dengan subquery. Update juga dapat dilakukan pada lebih dari dua kolom dengan menggunakan subquery. Contohnya, update job _id dan salary agar sesuai atau match dengan employee _id 205 untuk employee _id sama dengan 111. Selanjutnya, untuk menghapus atau mendelete record pada tabel. Sintaknya seperti itu, dan gunakan statement delete untuk menghapus data row yang ada dalam tabel.
Jika ingin mendelete pada spesifik row, maka crossover harus diikut sertakan sebagai filter atau pembatas. Seperti itu contohnya. Jika ingin mendelete keseluruhan row dalam tabel, maka crossover dapat dihilangkan. Untuk menghapus atau mendelete data row dengan nilai yang berasal dari tabel lain dapat dilakukan dengan menggunakan subquery. Berikut contohnya dari menghapus atau mendelete ke tabel yang lain. Selanjutnya DML warning. Yang perlu diperhatikan dalam operasi DML baik insert, update maupun delete adalah kondisi constraint dari tabel. Jika terdapat constraint antar tabel atau adanya primary key dan favorite key atau parent dan child, misal saat delete data maka akan terdapat error. Contohnya seperti itu. Misal pada update, contoh tidak terdapat adanya departemen ID sama dengan 55 sebagai primary key dari parent tabel tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, jika lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.